langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengertian dari modal biaya. Modal biaya atau cost of capital adalah tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas investasinya gitu untuk proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Dan definisi lain mengatakan modal biaya ini merupakan salah satu proyek untuk menilai apakah keputusan perusahaan yang diambil pihak manajemen sudah merupakan keputusan yang benar di samping nilai perusahaan atau harga pasar saham itu sendiri. Next, ada tujuan dari biaya modal itu sendiri. Yang pertama itu, perusahaan dapat mengetahui nih seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Lalu yang kedua, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Lalu yang ketiga, yaitu mempermudah keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu di sini ada jenis-jenis dari biaya modal. Jenis-jenis biaya modal ada dua, yaitu biaya modal individual dan biaya modal gabungan. Yang pertama, biaya modal individual. Jadi perusahaan tuh perlu menentukan biaya modal dari masing-masing sumber pendanaan yang digunakan. Di sini contohnya adalah biaya modal untuk utang bank, biaya modal untuk utang obligasi, biaya modal untuk saham preferen, biaya modal untuk saham biasa, dan biaya modal untuk saldo laba yang ditahan. Lalu yang kedua yaitu biaya modal gabungan. Jadi biaya modal gabungan ini merupakan biaya modal keseluruhan atau gabungan dari sumber biaya modal individual masing-masing sumber dana yang digunakan oleh si perusahaan. Lalu kita masuk ke saham preferen. Apa sih saham preferen? Jadi saham preferen ini adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegang sahamnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Jadi terutama dalam hal pembagian dividen dan klaim atas aset perusahaan saat likuidasi. Adapun karakteristik nih dari saham preferen itu. Jadi yang pertama, pemilik saham mendapat dividen tetap setiap tahun, lalu diprioritaskan dalam pembagian laba dan aset jika perusahaan bangkrut, lalu tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, lalu yang terakhir itu resikonya lebih kecil tetapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Di sini kita langsung masuk ke contoh perhitungan saham preferen, yaitu di mana rumusnya KP sama dengan DP per PNET, di mana KP itu adalah biaya saham preferen, sedangkan DP yaitu dividen saham preferen, dan PNET-nya yaitu harga jual bersih saham preferen. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Soalnya yaitu PT Angkasa melakukan penjualan saham preferen di mana nominalnya adalah 15.000 dengan harga jual yang ditetapkan pada saham preferen tersebut yaitu sebesar 18.900. Dividen yang diberikan tiap tahunnya sebesar 1.500. Setiap lembar saham dikenakan biaya penerbitan saham besarnya yaitu Rp150. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Tadi rumusnya yaitu KP sama dengan DP per PNET. Nah, DP-nya dapat dari mana? DP-nya dapat dari dividen yang diberikan tiap tahun yaitu sebesar 1.500 dibagi PNET. PNET-nya yaitu harga jual yang ditetapkan dikurangi oleh penerbitan saham yaitu 18.900 dikurangi 150 yang menghasilkan 8%. Selanjutnya masuk ke saham biasa, yaitu saham biasa adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang kita singkat RUPS, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti memilih dewan direksi. Nah, saham biasa ini memiliki karakteristik teman-teman. Apa contohnya? Nah, yang pertama, dividen tidak tetap, yaitu tergantung laba perusahaan. Kalau perusahaannya untung besar, dividennya bisa tinggi. Nah, kalau rugi, bisa tidak ada dividen sama sekali. Yang kedua, yaitu punya hak suara. Nah, ini bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan melalui RUPS. Yang ketiga, yaitu prioritas terakhir. Kalau perusahaan bangkrut, nah pemegang saham biasa dibayar paling akhir setelah semua kewajiban dan saham preferen diselesaikan.
Yang terakhir yaitu resikonya lebih tinggi, tapi potensi keuntungannya juga lebih besar karena nilai saham bisa naik seiring pertumbuhan perusahaan. Kita langsung masuk ke contoh perhitungan saham biasa. Nah, di mana contoh perhitungan saham biasa memiliki dua pendekatan. Nah, yang pertama yaitu model diskonto dividen. Model ini menganggap bahwa nilai saham berasal dari dividen yang akan diterima investor di masa depan. Artinya apa? Artinya, harga saham sekarang tergantung pada berapa besar dividen dan seberapa cepat dividen itu tumbuh setiap tahun. Kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu KE sama dengan P0 dibagi D1 ditambah G, di mana KE-nya itu adalah biaya modal saham biasa dan D1-nya yaitu dividen yang akan dibayar tahun depan dan P0-nya yaitu harga saham saat ini. G-nya yaitu pertumbuhan dividen per tahun. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, PT Tata mengharapkan jika tiap tahunnya dividen sahamnya tumbuh sebesar 10%. Sementara untuk tahun pertama diharapkan dividen yang diterima adalah sebesar Rp160, serta harga pasar sahamnya untuk saat ini sebesar Rp2.160. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya, yaitu tadi rumusnya KE sama dengan D1 per P0 ditambah G, di mana D1-nya yaitu dividen yang diterima di tahun pertama, ya, yaitu 160 dibagi PO. PO-nya dari harga pasar saham yaitu 2.160 dan ditambah G. G-nya dari apa? Dari dividen tumbuh per tahun. Nah, tadi dividen tumbuh per tahunnya sebesar 10%. Jadi hasilnya yaitu 17,4%. Artinya investor mengharapkan keuntungan sebesar 17,4% per tahun dari saham tersebut. Selanjutnya, model pendekatan yang kedua yaitu adalah model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, model ini menghitung biaya modal saham biasa berdasarkan seberapa besar resikonya dibanding pasar. Kalau saham lebih berisiko dari pasar, maka investor akan menuntut keuntungan lebih tinggi. Kalau lebih aman, investor cukup puas dengan keuntungan lebih kecil. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu RI sama dengan RF ditambah RM dikurang RF dikali BI, di mana RI-nya adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham. Sedangkan RF yaitu tingkat return bebas resiko, atau misalnya bunga deposito atau obligasi pemerintah. Dan RM yaitu tingkat return pasar. Dan beta adalah ukuran seberapa sensitif harga saham terhadap pasar. Kesimpulannya adalah saham preferen memberikan prioritas dividen tetap dan klaim aset lebih dulu dibanding saham biasa, tapi biasanya tanpa hak suara. Cocok untuk investor yang ingin pendapatan stabil dengan resiko lebih rendah. Sebaliknya, saham biasa memberi hak suara dan potensi keuntungan lebih besar dari kenaikan harga saham, tapi dividen tidak pasti dan resiko lebih tinggi. Pilihan saham tergantung tujuan investasi, stabilitas dan pendapatan tetap dengan saham preferen atau potensi pertumbuhan dan partisipasi manajemen dengan saham biasa.